sambil menunggu. Cek suara satu, cek suara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang kami hormati, bunda bisa di mute semua. Oke. Sudah 14 partisipan. Kedengaran suara saya semua, bunda? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan keluarga besar daripada grade 4. Baik itu grade 4A maupun grade 4B. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pengampu wali kelas grade 4A dan memberikan salam sapa untuk keluarga besar grade 4A. Untuk homeroom teacher grade 4A akan diampu oleh Miss Desi Mayangsari, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum ayah bunda, selamat bergabung di kelas 4A dengan saya Desi Putra Mayangsari. Salam hangat bunda dari Ibu Wali kelas grade 4A yaitu Miss Desi. Beliau di tahun ketiga bergabung bersama Asodria Islamic School. Salam hangat bunda semua. Baik, untuk grade 4B mana anak-anak grade 4B angkat tangan. Grade 4B coba Mister mau lihat. Ada Rasya, siapa lagi? Ada Fadli, siapa lagi? Ada Ajril. Ayo, mana lagi? Grade 4B-nya. Akan diampu. Oh, ada Bunda Alena. Ada Evan Kenneth. Halo Evan Kenneth. Sehat, Nak? Ada Kakak Dio. Untuk grade 4B akan diampu oleh
Mr. Adi Pujiawan, Sarjana Pendidikan. Halo Ayah Bunda, grade 4B, salam kenal. Saya Adi Pujiawan, saya diamanahkan sebagai wali kelas dari grade 4B. Salam kenal semuanya. Salam hangat Bunda dari Ibu dan Bapak wali kelas grade 4A dan 4B. Ayah Bunda yang kami hormati, momentum pada pagi hari ini yang pertama adalah silaturahim virtual. Kita sudah lama tidak bertatap muka. Izinkan saya atas nama kepala sekolah mewakili rekan-rekan tenaga pendidikan mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Meski bulan Syawal telah usai, tapi insya Allah rasa permohonan maaf dan terima kasih selama 1 tahun kemarin kita bekerja sama. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan pada menyambut pada tahun ajaran 2020-2021, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi kebijaksanaan pembelajaran di era COVID-19 saat ini. Ayah Bunda yang kami hormati, Ayah Bunda, tanggal 13 Juli 2020 merupakan kalender akademik awal tahun pelajaran 2020-2021. Mungkin di benak Bunda bertanya, lantas bagaimana sistem pembelajaran di Asodia Islamic School? Setelah lama kami menyiapkan beberapa skema ini dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Untuk Juli tanggal 13 esok, jenjang pendidikan yang diperkenankan dibuka adalah jenjang pendidikan tingkat SMK, SMA, dan SMP. Jadi untuk Juli tanggal 13 esok, bila mana wilayah tersebut zonanya hijau dan sekolah itu memenuhi 9 instrumen ketetapan pembukaan sekolah dari Kementerian Pendidikan Pusat, maka yang dibuka pada Juli esok adalah SMK, SMEA, dan SMP. Lantas bagaimana Mister dengan sekolah dasar? Kalau kita mendengar menyimak penjelasan daripada lintas kementerian, yang mana di dalamnya ada Menteri Pendidikan, ada gugus tugas, ada Menteri PMK, untuk jenjang SD, sekolah dasar, dan PAUD insya Allah akan dibuka pada bulan September 2020. Ya, yakni akan dibuka pada bulan September 2020. Ini pun harus sangat ketat Bunda. Yang pertama adalah kota atau kabupaten tersebut zonanya hijau. Yang kedua, gurunya sehat, karyawannya sehat, bebas daripada COVID-19. Kemudian yang terpenting, meskipun seandainya Asodriah dibuka untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, otoritas masuk atau tidaknya tuh siswa kembali kepada orang tua masing-masing. Misalnya, Asodriah bulan September belajar tatap muka, tapi ayah dan bunda meyakini belajar di rumah lebih baik, lebih aman untuk anak-anaknya, maka pihak lembaga tidak boleh memaksakan anak itu masuk ke sekolah. Paham ya Bun? Ya, jadi adalah intinya otoritas diperkenankan atau tidaknya anak ini di sekolah dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Misalnya si kakak Ajril mau masuk, pertama kita mendapatkan surat pernyataan daripada orang tuanya. Pernyataan sehat dan pernyataan berkenan untuk kembali belajar tatap muka di atas materai. Ya. Ini merupakan standar yang telah ditetapkan oleh gugus tugas tingkat kota, kemudian diimplementasikan gugus tugas tingkat sekolah. Dan kami bentuk gugus tugas internal Bunda dalam hal penyiapan sarana prasarana, simulasi pembelajaran, kemudian jarak antar siswa telah kita siapkan dan telah kita simulasikan. Ini bila mana bulan September Kota Bekasi untuk sekolah dasar diperkenankan dibuka. Lantas bagaimana Mister bila mana belum dibuka?
atau belum diizinkan. Karena mungkin kita ketahui bersama Bunda, ada dua kategori usia yang sangat rentan pada COVID ini. Pertama, usia anak-anak atau balita dan usia lansia. Sedangkan anak-anak usia SD, usia 7 tahun sampai 13 tahun ini usia anak-anak dikategorikan juga sangat rentan terpaparnya dengan COVID-19. Jadi yang terpenting adalah keselamatan jiwa di atas segala-galanya. Kalaupun harus tatap muka, tetap betul-betul memperhatikan keselamatan jiwanya, keselamatan dirinya, dan lingkungan sekolahnya sebagai lingkungan sosial putra-putra putri kita di sekolah. Kemudian ayah bunda yang kami hormati dan kami muliakan. Skema yang pertama sudah saya sampaikan, Juli sampai Agustus LFH atau pembelajaran jarak jauh. September sampai Desember menunggu kebijakan pemerintah Kota Bekasi, baik dari Dinas Pendidikan maupun daripada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Tapi kami telah menyiapkan skema, simulasi, prasarana sudah kita siapkan, dan untuk apabila ditetapkan dibuka, insya Allah kita siap menjalani instrumen atau menjalani protokol kegiatan pembelajaran di era COVID-19 saat ini. Kemudian ayah bunda yang saya muliakan, Mister, bagaimana bila mana bulan Agustus ternyata perkembangan COVID di wilayah Kota Bekasi ini semakin tinggi atau meningkat tajam, maka gugus tugas tingkat sekolah akan berkoordinasi dengan gugus tugas tingkat kota dan melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Namun lembaga Asodia 9 menyikapi dengan melaksanakan home visit secara periodik. Jadi tetap seandainya bulan Juli sampai bulan Desember dilaksanakan pembelajaran daring, maka izinkan kami mendelegasikan guru-gurunya untuk home visit, untuk melaksanakan pembelajaran, untuk membangun emosional, untuk monitoring perkembangan. Karena memang sejatinya posisi guru ini belajar tatap muka langsung tidak bisa tergantikan Bunda oleh alat secanggih apapun. Karena kehadiran guru dan siswa bertatap muka langsung ada interaksi sosial, ada hubungan emosional, ada ikatan batin antara guru dengan anak didiknya. Tapi ini kondisi yang saat ini terjadi faktanya, maka kita akan sikapi dengan beberapa skema tersebut. Bila mana, sekali lagi saya ulangi, bila mana pemerintah Kota Bekasi menetapkan untuk sekolah dasar pembelajaran jarak jauh dari bulan Juli sampai bulan Desember, maka yang kami agendakan adalah atau kami sikapi adalah dengan melaksanakan home visit secara periodik. Misalnya minggu pertama 5 orang anak, misalnya absensi nomor 1 hari Senin, absensi nomor 2 hari Selasa, absensi nomor 3 hari Rabu, absensi nomor 4 hari Kamis, dan absensi nomor 5 hari Jumat. Pekan kedua lanjut, absensi nomor 6, 7, 8, 9, 10 terus, agar semua terjamah dan termonitoring perkembangan karakteristiknya, perkembangan akademiknya. Ini Bunda yang bisa kita lakukan. Sejatinya kami Dewan Guru telah menyiapkan beberapa hal, beberapa langkah, baik dalam simulasi tempat duduk, baik dalam protokol area awal masuk sampai ia pulang telah kita siapkan. Namun kita lembaga pendidikan yang berkoordinasi dengan gugus tugas tingkat kota tidak dapat semena-mena menentukan kapan itu masuk dan kapan itu buka. Seperti itu Bunda. Kemudian skema kedua yang kita siapkan adalah apabila AIS diperkenankan untuk membuka sekolah, kita tidak langsung membuka sekolah secara utuh. Yakni kita mengadopsi sistem mix belajar. 2 hari tatap muka, Senin dan Rabu. Kemudian untuk Selasa, Kamis, Jumat akan dilaksanakan LFH. Karena apa Bunda kita lakukan demikian? Karena apabila sekolah itu dibuka, satu saja siswa yang terkena COVID atau guru dan karyawan, maka sekolah itu akan langsung ditutup pada hari itu juga. Jadi resikonya cukup berat Bunda, apabila kita buka langsung secara utuh, dalam perjalanannya terjangkit siswa, guru, karyawan,
terjangkit COVID-19, maka pada hari itu juga sekolah itu harus ditutup dan dewan gurunya harus diisolasi mandiri. Seperti itu Bunda prosedurnya yang kami ikuti dalam sosialisasi masa pembelajaran COVID-19 pada awal Juli kemarin. Kita sudah mengikuti sosialisasi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Bunda, sebelum lanjut ke materi, izinkan guru-gurunya menyapa salam hangat untuk siswa-siswinya. Tolong Mr. Lahar diberikan kameranya untuk anak didiknya, untuk guru-gurunya. Salam hangat sayang, coba saya hello dong. Saya hello dong buat guru-gurunya. Anak-anakku semua, guru-guru kamu merindukan kamu, mendoakan kamu. Jaga kesehatan anak-anakku semua. Coba semuanya sayang ke sana Mr. Lahar. Mr. Lahar ke sana juga. Halo, lambaikan tangan Pak. Lambaikan tangan untuk guru-gurumu. Salam sehat semua. Pesan guru-guru, tepuk tangan dulu buat semua. Baik, Bunda. Kemudian Mister, bagaimana program pembelajaran? Bagaimana mekanisme pembelajaran? Bagaimana media pembelajaran? Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Divisi Kurikulum. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Pinka Andita. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda di rumah beserta anak-anakku? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita semua agar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait kurikulum yang akan kita jalani selama masa pandemi ini, yang programnya kita kenal dengan LFH atau Learn from Home Program. Saya akan membahas terkait 3 poin utama. Yang pertama adalah metode pembelajaran, yang kedua metode penilaian, dan yang ketiga terkait program literasi. Baik, langsung saja kita mulai di poin yang pertama, yaitu terkait metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran ini kurang lebih sama dengan apa yang telah kita jalani sebelumnya di masa LFA pada tahun akademik yang lalu. Kita menggunakan beberapa platform untuk menunjang pembelajaran kita selama di rumah. Kita menggunakan Google Classroom, kita menggunakan Zoom Meeting juga supaya kita bisa bercengkrama seperti ini, dan nanti mungkin ditambah dengan Zoom Meeting apabila diperlukan. Google Meet maksud saya apabila diperlukan. Dan untuk proses KBM sendiri akan dimulai sama pukul 7 tepat, dimulai dengan absensi kepada wali kelas dan dilanjutkan dengan pembiasaan keagamaan seperti tahsin, tahfidz, dan juga sholat duha yang nantinya seperti biasa akan direport ke wali kelas masing-masing. Dan untuk proses KBM sendiri mengikuti dari jadwal mata pelajaran dengan batasan waktu maksimal KBM berlangsung yaitu pukul 11.30 pada setiap harinya. Dan yang terbaru, Ayah Bunda untuk tahun ajaran ini, untuk terus mensupport program Learn from Home ini, AIS membuat inovasi baru yaitu weekly topic. Apa itu weekly topic? Izinkan saya menjelaskan sedikit terkait weekly topic ini. Weekly topic merupakan agenda pembelajaran mingguan sesuai dengan namanya, yaitu weekly, yang nanti isinya adalah topik-topik pembelajaran dari siswa selama sepekan berdasarkan bidang studinya. Jadi untuk weekly topik yang akan di-share, nanti akan di-share melalui email sekolah ke masing-masing email parents, dari email sekolah ke email parents. Ini dalam periode LFA Juli sampai dengan Agustus. Jadi nanti selama bulan Juli dan Agustus, Ayah Bunda dapat mengetahui, oh pekan pertama tanggal 13 sampai 17 Juli yang akan
yang akan terlaksanakan tuh apa, seperti itu. Agenda-agenda mingguannya apa per masing-masing pelajaran. Bentuknya nanti seperti tabel. Dan nanti pekan kedua tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan nanti dari situ juga ayah dan bunda harapannya dengan weekly topik ini dapat memudahkan ayah dan bunda membantu untuk memonitor siswa, topik-topik apa saja bisa lebih dipersiapkan dan bisa memudahkan untuk melihat jadwal PH. Jadi tidak perlu lagi dikonfirmasi kepada guru yang bersangkutan karena sudah terjadwal di dalam weekly topik ini. Seperti itu. Selanjutnya ke poin yang kedua, bisa next Mister. Baik. Poin yang kedua mengenai metode penilaian. Metode penilaian yang kami gunakan di Asodria Islamic School, guru memperoleh nilai siswa dari 4 poin utama. Yang pertama adalah tugas, nilai tugas yang biasanya diberikan oleh masing-masing guru pengampu. Lalu penilaian harian yang nanti untuk penilaian harian ini sudah ada jadwalnya tercantum dan tertera di weekly topik. Lalu untuk PTS ya seperti biasa penilaian tengah semester dan PAS, penilaian akhir semester di akhir semester. Untuk PH tidak hanya berupa soal, melainkan dapat juga berupa praktik, proyek, membuat karya, dan dapat juga melalui lisan seperti hafalan atau yang pada umumnya juga yang tulisan, melalui soal yang ada di Google Classroom masing-masing. Itu untuk PAS, itu untuk PH, mohon maaf. Untuk PTS dan PAS kurang lebih hampir sama, jadi dia berupa tulisan yang soal, kumpulan soal yang nanti akan di-share jadwalnya melalui Google Classroom. Hanya saja untuk beberapa subjek seperti SBDP, terus PJOK itu bisa menggunakan project sama seperti yang telah kita laksanakan di tahun akademik sebelumnya di periode LFA ini juga. Dan untuk LFA Progress Report, nah izinkan saya menjelaskan juga terkait LFA Progress Report ini. LFA Progress Report ini kurang lebih bentuknya seperti laporan yang bentuknya itu grafik. Dari situ ayah dan bunda dapat memonitor pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, baik itu tugas separate project maupun tugas mengerjakan buku seperti itu. Itu harapannya dapat memudahkan untuk mengetahui yang mana yang sudah finish dan mana yang unfinished. Dan LFA report ini ayah bunda akan update kembali dengan periode tertentu yang sudah dicantumkan biasanya di keterangan di bawah dari grafik LFA report ini sendiri. Biasanya untuk LFA report akan diberikan sebelum PTS atau sebelum PAS. Tujuannya agar dapat memaksimalkan nilai siswa yang akan diolah oleh masing-masing guru pengampu di dalam raport siswa tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu program literasi. Selama masa pembelajaran LFA ini, kita tidak dapat melakukan program literasi seperti yang biasa kita lakukan di sekolah ya Bunda. Di sekolah biasanya siswa diarahkan oleh homeroom teachers-nya untuk mengunjungi perpustakaan dan memilih buku bacaan dan buku membaca di perpustakaan selama minimal 15 menit. Yang seperti kita ketahui ada program dari pemerintah membaca 15 menit program literasinya. Namun program tersebut kita berikan alternatif lain karena kita tidak bisa bertemu secara langsung menjadi beberapa program literasi. Mister, slide-nya sudah diubah belum? Mohon maaf. Di saya belum berubah. Oke, nah ini dia. Program literasinya ada 3. Program literasi baca tulis, program literasi numerasi, dan literasi sains. Untuk literasi baca tulis di grade 4, ini bagaimana pelaksanaannya? Kurang lebih hampir sama seperti yang di sekolah, hanya saja kita memindahkan lokasinya. Lokasinya menjadi di rumah masing-masing untuk menjaga kondisi dari anak-anak juga karena tidak memungkinkan di sekolah. Membaca buku,
bukunya non teks ya Ayah Bunda, bukan buku mata pelajaran, melainkan buku contohnya buku cerita atau bisa juga koran atau artikel. Intinya bukan buku mata pelajaran atau yang bisa kita istilahkan buku non teks. Dan itu nanti judul bukunya di report ke homeroom teachers masing-masing. Dan karena sekarang Ananda sudah masuk ke kelas 4, yaitu kelas atas, jadi bisa nanti dituliskan resensi sederhananya terkait buku tersebut. Seperti itu, melatih siswa untuk dapat menulis dari hasil yang dia baca. Itu untuk literasi baca tulis. Untuk literasi numerasi ini berkaitan erat dengan bagaimana penggunaan angka, penggunaan bilangan, dan simbol-simbol matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti bisa diimplementasikan dalam pelajaran matematika. Dan untuk literasi sains itu terkait bagaimana fenomena alam atau mungkin bisa mengamati kondisi alam yang ada di rumah dan sebagainya, nanti bisa dikaitkan dengan pelajaran yang ada di sekolah, dan itu nanti akan ada arahannya lebih lanjut terkait literasi, numerasi, dan sains karena penerapannya untuk masing-masing grade berbeda. Seperti itu. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Harapan saya, mohon dukungan dan kerjasamanya bagi ayah bunda di rumah untuk kelancaran program Learn from Home ke depannya ini. Sekian dari saya kembalikan kepada Mr. Royhan selaku prinsipal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mr. Royhan. Ayah bunda, pada pagi hari ini hanya momen silaturahim. Bila mana ada ya hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan via admin, dan materi kami juga akan kami kirimkan via admin pada siang hari ini. Ayah bunda, salam untuk anak-anak. Pesan kami tetap jaga kesehatan. Anak-anakku, anak-anak semua jangan lupa sholat 5 waktu, membantu orang tuamu di rumah ya Nak ya. Jadi anak-anak yang cerdas dan solid dan solihah. Salam hangat untuk guru-gurunya semuanya di sini. Mohon maaf bunda karena memang durasi terbatas, karena kita estafet dari pagi bun, kelas 1, 2, 3, 4 dan ini berlanjut ke 5 dan kelas 6. Insya Allah mudah-mudahan bunda nanti kita lanjutkan silaturahimnya untuk media home visit. Jika diperkenankan, izinkan kami pada pekan depan sekaligus membawa buku. Kami ingin home visit. Bunda ingin kenal mungkin dengan wali kelasnya, wali kelas kami juga ingin kenal dengan ayah bunda semua. Agar sinergi kolaborasi yang baik antara orang tua, guru dan lembaga, apa yang jadi visi dan misi kita bersama, mudah-mudahan dapat terwujud untuk kebaikan putra-putri kita tercinta. Salam hormat dari kami bunda, maafin ya bun, sehat-sehat semua, panjang umur. Teman-teman semua berikan salam hormat dong. Bisa di-stop kameranya. Sudah bisa ke sana semua? Sudah semua? Halo teman-teman semua. Guru-gurunya kangen bunda, guru-gurunya kangen sama anak-anak didik kami. Tapi insya Allah bunda, walaupun LFH, nanti kita belajarnya tetap di kelas bunda. Guru-gurunya WFO, work from office. Jadi nanti belajarnya backgroundnya itu background kelas masing-masing. Karena memang kami ingin walaupun tidak bisa menggambarkan suasana kelas, tapi minimal ada feel yang sama. Oh, aku lagi belajar di kelas gitu. Gurunya nanti gini bun, pakai seragam, hari Senin pakai jas, belakangan nanti papan tulis seperti itu. Setelah kami sikapi beberapa hal pada 2 periode. Ida ya, Pak Ida sehat Pak Ida. Siapa ini Pak Ida? Kemudian siapa lagi nih? Rafa, Fadli, ya Allah. Bunda mohon izin karena keterbatasan waktu, maafin ya bun. Izin kami lanjut ke grade 5. Salam hangat buat ayah bunda semua. Kalau ada apa-apa, by phone bunda. Boleh ke admin, boleh ke wali kelas. Kalaupun penting boleh ke saya langsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kakak yang baru bergabung, kakak apa ini Bunda Yuda ya. Baru gabung di tahun ini. Kakak apa sayang namanya? Coba dibuka mister ini bunda, Yuda ya. Apa?
Bunda, silakan Bunda, salam kenal untuk keluarga besar yang lainnya. Alhamdulillah di kelas 4. Oh, kelas 5. Oh ya, makasih. Baik Bunda, habis ini kita kelas 5. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat-sehat ya Kak. Sehat-sehat semua Bunda. Dona, Alena, Kaida, Rasya, Evan Kenneth. Ini kemana? Andra mana Bun? Andra Bunda? Oh ya, Jizi, Rafli. Raffi mana Raffi? Fadli, ya Allah kangen nah. Jangan lupa sholat 5 waktu, oke? Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Jangan sholat 5 waktu anak-anakku semua, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.